Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi ujian tengah semester manajemen operasi dan pemeliharaan mengenai pemeliharaan jembatan di Indonesia. Pendahuluannya yang pertama, jembatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem transportasi darat di Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang kompleks, jembatan memegang peranan strategis dalam menghubungkan wilayah-wilayah yang dipisahkan oleh sungai, jurang, rawa, atau selat. Keberadaan jembatan sendiri tidak hanya berfungsi sebagai penghubung fisik antar daerah, tapi juga berperan besar dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Pemeliharaan jembatan merupakan aspek penting dalam manajemen infrastruktur transportasi yang bertujuan untuk menjaga fungsi, keamanan, dan umur teknis jembatan. Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga pada tahun 2020, pemeliharaan jembatan dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi. Pemeliharaan rutin dilakukan secara berkala dalam jangka waktu pendek, seperti pembersihan saluran air, pelumasan peralatan, dan perbaikan minor. Sementara itu, pemeliharaan berkala melibatkan pekerjaan yang lebih besar, seperti penggantian komponen dan perbaikan struktur yang rusak. Rehabilitasi dilakukan jika kondisi jembatan telah mengalami kerusakan signifikan dan memerlukan perbaikan menyeluruh. Untuk pembahasannya, yang pertama ada deskripsi infrastruktur. Secara sederhana, jembatan dapat didefinisikan sebagai sebuah struktur yang dibangun untuk menghubungkan dua tempat yang terpisah oleh rintangan alam, seperti sungai, lembah, atau jurang. Jembatan merupakan bagian penting dari sistem transportasi darat dan menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi hambatan alam yang tidak dapat dilalui dengan mudah oleh kendaraan atau pejalan kaki. Jembatan biasanya terdiri dari dua pilar atau tiang penyangga yang ditempatkan di kedua ujungnya, serta sebuah konstruksi yang melintang di atasnya. Konstruksi ini dapat berupa balok baja, beton, kayu, atau kombinasi dari bahan-bahan tersebut. Kemudian ini ada klasifikasi jembatan berdasarkan sistem strukturnya. Pertama ada jembatan gelagar, menggunakan balok sebagai struktur utama, bisa berupa beton, baja, atau komposit. Jembatan ini paling umum di Indonesia. Kemudian ada jembatan pelengkung, menggunakan lengkungan sebagai elemen penyangga, estetis dan kuat untuk bentang sedang. Yang ketiga ada jembatan gantung, atau suspension bridge, menggunakan kabel utama dan menara gantung. Cocok untuk bentang yang sangat panjang. Yang keempat ada jembatan kabel penyangga. Kabel langsung ditempatkan ke menara. Jembatan ini banyak digunakan pada jembatan modern seperti jembatan Suramadu. Kemudian selanjutnya ada jembatan rangka atau truss bridge yang menggunakan rangka segitiga baja, cocok untuk jembatan panjang dan beban berat. Kemudian terakhir ada jembatan gerak atau movable bridge yang memiliki bagian yang bisa dibuka untuk lalu lintas air. Kemudian selanjutnya ada program pemeliharaan jembatan di Indonesia. Pemeliharaan atau preservasi jembatan adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan setelah pekerjaan pembangunan selesai dilaksanakan. Pekerjaan pemeliharaan ini sangat diperlukan untuk mempertahankan kondisi jembatan atau suatu struktur untuk selalu berada dalam kondisi siap layan. Tujuan pemeliharaan jembatan ini adalah untuk menjaga kualitas pelayanan jembatan selama umur rencana jembatan tersebut, sehingga kelancaran lalu lintas dan perekonomian tidak terganggu. Pekerjaan pemeliharaan ini harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan proses yang baku agar menjadi efektif dan efisien. Sistem yang dilaksanakan mengikuti sistem manajemen jembatan Indonesia dan sesuai dengan panduan pemeliharaan dan rehabilitasi jembatan. Pemeliharaan jembatan ini ada empat, yaitu pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan yang terakhir adalah perbaikan darurat. Untuk pemeliharaan rutin sendiri, maksud dari pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan adalah pekerjaan pembersihan jembatan secara umum, yaitu pembersihan terhadap tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pada jembatan, serta pembersihan sampah yang berada di sekitar jembatan, termasuk sampah yang mengganggu aliran sungai yang dapat menyebabkan gerusan yang membahayakan struktur jembatan. Lingkup pekerjaan pemeliharaan rutin jembatan adalah yang pertama pembuatan jalan akses untuk pemeliharaan, pembersihan secara umum, membuang tumbuhan liar, pembersihan dan melancarkan drainase, penanganan kerusakan ringan berupa lubang-lubang dan kerusakan pada permukaan lantai kendaraan, pengecatan sederhana, dan pemeliharaan permukaan lantai landasan terdiri dari penambalan lubang-lubang, perbaikan kerusakan lapisan aspal, dan
merupakan kelanjutan dari pekerjaan pemeliharaan ruas jalan. Selanjutnya, pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala dilakukan pada kondisi jembatan NK2, yaitu pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan yang dilaksanakan secara berkala dalam hitungan tahun, seperti pengecatan, perkerasan pada lantai jembatan, serta perbaikan-perbaikan kecil lainnya. Kegiatan pemeliharaan berkala itu sebagai berikut, yaitu pengecatan ulang, penggantian lapisan permukaan, penggantian lantai kayu, penggantian kayu jalur roda kendaraan, pembersihan jembatan secara keseluruhan, pemeliharaan landasan, penggantian expansion joint. Eh, untuk perbaikan sederhana mencakup hal-hal seperti penggantian bagian-bagian kecil, perbaikan tiang, perawatan bagian-bagian yang bergerak, perkuatan bagian yang struktural, perbaikan tebing yang longsor, dan perbaikan bangunan pengaman yang sederhana. Kemudian untuk rehabilitasi dan perbaikan, rehabilitasi jembatan dan perbaikan besar pada umumnya dilakukan pada jembatan yang sudah menurun kondisinya dan perlu dikembalikan pada kondisi semula. Pada umumnya, pekerjaan ini dilakukan pada jembatan yang sudah mempunyai umur layan sekitar 8 hingga 10 tahun. Tetapi banyak juga jembatan dengan umur layan sekitar 3 hingga 5 tahun sudah harus direhabilitasi dan dilakukan perbaikan besar pada elemen strukturnya. Yang terakhir untuk perbaikan darurat, penanggulangan darurat dapat mencakup kegiatan sebagai berikut, yaitu perbaikan pada guardrail, pembuatan bangunan penahan tanah, perbaikan bangunan pengaman aliran sungai, pembuatan pembatas sementara atau mengalihkan lalu lintas ke jalan alternatif, pemasangan jembatan sementara, dan penggantian komponen. Yang berikut adalah regulasi untuk pemeliharaan jembatan di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan, Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 PRT M 2018 tentang pedoman operasi dan pemeliharaan jalan, SNI 1725 tahun 2016 tentang beban minimum untuk perencanaan jembatan, Manual Pemeliharaan Jembatan atau Bridge Maintenance Manual, Bridge Management System Indonesia, dan yang terakhir ada Permen PUPR nomor 4 PRT M 2015 tentang penyelenggaraan jalan bebas hambatan. Kemudian berikut ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pemeliharaan jembatan. Yang pertama ada permasalahan teknis, yaitu kurangnya inspeksi berkala, cuaca yang tidak mendukung, dan ketidaksesuaian beban lalu lintas. Yang kedua ada pendanaan, yaitu terbatasnya anggaran pemeliharaan rutin dan alokasi pendanaan yang tidak merata. Yang ketiga ada kelembagaan, yaitu koordinasi pusat dan daerah yang kurang baik, dan terbatasnya tenaga ahli daerah. Kemudian terakhir ada permasalahan lingkungan, yaitu aktivitas ilegal di sekitar jembatan. Berikut adalah kebutuhan sumber daya untuk pemeliharaan jembatan. Yang pertama ada sumber daya manusia, yaitu insinyur sipil, teknisi pemeliharaan, operator alat, dan petugas inspeksi. Yang kedua ada sumber daya berupa alat, yaitu alat inspeksi seperti hammer test, ultrasonic tester, dan crack meter. Ada alat keselamatan kerja atau APD, drone untuk inspeksi visual, dan peralatan pelapisan ulang dan perbaikan struktur. Yang ketiga ada material, yaitu beton instan, pelapis anti karat, pelumas bearing, paku, baut, seal, atau plat pengganti, dan aspal atau bahan overlay untuk lantai jembatan. Dan terakhir ada kebutuhan biaya, yaitu biaya inspeksi rutin, biaya pembelian alat, biaya upah tenaga kerja, dan biaya administrasi. Selanjutnya adalah struktur organisasi dan kelembagaan untuk pemeliharaan jembatan sendiri. Eh, Di awal ada Kepala Dinas PUPR yang bertanggung jawab secara umum terhadap seluruh kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Yang kedua ada Kepala Bidang Bina Marga yang mengawasi pemeliharaan jalan dan jembatan. Yang ketiga ada Kepala Seksi Pemeliharaan Jembatan, yaitu yang bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan pemeliharaan jembatan baik rutin maupun berkala. Yang keempat ada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Pemeliharaan. Bagian ini menyusun rencana pemeliharaan, mengidentifikasi kebutuhan, dan mengevaluasi kinerja pemeliharaan. Yang kelima ada subbagian pelaksana lapangan yang melakukan pekerjaan pemeliharaan langsung di lapangan. Yang keenam ada tim inspeksi jembatan yang melakukan inspeksi rutin dan berkala untuk menilai kondisi jembatan dan merekomendasikan tindakan pemeliharaan. Kemudian yang ketujuh ada tim data dan inventarisasi jembatan atau asset management. Tim ini bertanggung jawab atas pendataan kondisi fisik, umur, dan riwayat pemeliharaan jembatan.
Kemudian yang terakhir ada unit pelaksana teknis daerah. Jika tersedia, melaksanakan kegiatan operasional di wilayah daerah tertentu. Kemudian berikutnya ada aspek pembiayaan. Untuk menjaga fungsionalitas dan keselamatan jembatan, kegiatan pemeliharaan rutin harus dilakukan secara konsisten. Namun, salah satu ketantangan utama dalam pelaksanaan pemeliharaan adalah aspek pembiayaan yang belum optimal. Untuk aspek pembiayaan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sumber pembiayaan dan komponen pembiayaan. Di Indonesia, pembiayaan pemeliharaan jembatan berasal dari beberapa sumber. Contohnya adalah APBN dan APBD. Untuk komponen pembiayaan pemeliharaan sendiri melibatkan antara lain yaitu biaya inspeksi, monitoring struktur, biaya perbaikan, dan biaya tenaga kerja. Berikut adalah sumber pembiayaan pemeliharaan, ada dari APBN, APBD, dana hibah, dan dari swasta. Kemudian selanjutnya ada komponen pembiayaan. Komponen pembiayaan sendiri yaitu ada biaya inspeksi dan monitoring. Biaya ini untuk pelaksanaan pemeriksaan rutin, dokumentasi, dan laporan kondisi jembatan. Selanjutnya ada biaya perbaikan minor, yaitu seperti biaya menutup retakan, biaya pelat sambungan, pelapisan anti karat, pelumasan bearing, dan pembersihan saluran air. Ada biaya material dan peralatan, yaitu untuk pengadaan bahan tambal, membeli cat pelindung, membeli atau menyewa alat ukur, dan alat bantu kerja lainnya. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk menggaji atau memberi upah petugas lapangan, teknisi, insinyur, dan tenaga administrasi lainnya. Kemudian yang terakhir ada biaya transportasi dan logistik, yaitu biaya untuk mobilisasi alat dan personel ke lokasi jembatan. Berikut adalah referensi-referensi yang saya gunakan untuk ujian tengah semester manajemen operasi ini. Mungkin sekian presentasi materi ujian tengah semester dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.